Selamat pagi Bapak dan Ibu yang ada di rumah maupun di tempat ini. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali meskipun kita tidak langsung ketemu, tapi kita bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Kita bawa hati kita, ucapan syukur kita pada Tuhan. Saat ku masuk hadirat Tuhan, saat kita masuk hadirat Tuhan, sungguh kita mau rasakan kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, mari Bapak Ibu dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini. Biar keluar dari hati kita. Oh haleluya. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik. Kau Tuhan yang sangat baik buat kami. Kami ada hari ini, kami hidup hari ini, kami bisa bernafas hari ini. Itu karena kasih anugerah-Mu, itu karena kebaikan-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu. Biarlah pujian kami menjadi rupa harum di hadapan-Mu. Biar Engkau ada dan bertata atas pujian kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan pagi ini. Kita bisa hadir, bisa ada pagi ini semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Meskipun kita nggak bersama-sama, tapi kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sungguh Allah itu baik, Tuhan itu baik, tak berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan buat setiap kita. Selalu baru rahmatnya buat hidup kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari Bapak Ibu siapkan jumpa Bapak Ibu, katakan amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berkemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Dia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tapi Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menggantikan di tempat ini, untuk menjaga kita. Mari Bapak Ibu, kita mau datang pada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk mengurapi hidup kita. Biar Roh Kudus mengajarkan kita betapa dalam lebih lagi mengasihi Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, biar Kau memenuhi hidup kami pagi ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Benar Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah
Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamahlah ku rindu hadirat. ku sembah, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. oh haleluya. Kami serahkan ke Bapak Joko untuk mengangkat firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tetapi sebelum memulainya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat pagi hari ini, kami datang di hadirat-Mu dengan rasa syukur kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, kesempatan. Bahkan pada saat pagi hari ini, Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami Tuhan. Hamba-Mu sebagai manusia biasa yang tidak lebih daripada saudara-saudara kami, berikan pengurapan yang baru. Biarlah pengurapan ini benar-benar datangnya dari Roh Kudus. Dan hamba-Mu sampaikan nanti benar-benar dari isi hati-Mu, bukan hamba-Mu sebagai manusia. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini dari awal hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik, karena Tuhan yang beracara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita akan membaca firman Tuhan yang masih berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita membaca dari Kisah Para Rasul. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Ya, ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Judulnya di situ adalah LAI memberi satu judul, Yesus terangkat ke sorga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Ya, sedemikian panjang firman Tuhan kita bacakan. Ada satu hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Saya memberi satu judul renungan kita pada saat ini, waktu yang terus berjalan menuju kedatangannya. Waktu yang terus berjalan menuju ke kedatangannya. Ya, murid-murid saat itu sedang berkumpul seperti yang tadi kita baca ya firman Tuhan. Murid-murid sedang berkumpul di daerah sekitar Betania ya kalau tidak salah di situ. Wah, ayat yang dari kitab yang lainnya di Lukas di situ dituliskan. Murid-murid sedang berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus di sana. Nah, pada saat itu ada seorang murid yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yang mereka inginkan adalah pada saat itu Israel kembali dipulihkan dan Yesus menjadi rajanya. Itu yang mereka mau. Tetapi Tuhan Yesus menjawab hal yang tidak mereka inginkan sebetulnya. Jawaban mereka sebetulnya ingin supaya Yesus, "Ya, saya akan pulihkan Israel." Tetapi jawab Yesus, coba perhatikan ayat yang ke-7. "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Ya, saya akan memberi satu arti dari masa dan waktu. Masa dan waktu. Ya, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama renungan ini. Apa sih artinya masa dan waktu yang dimaksud Tuhan Yesus itu? Yang tidak perlu diketahui mereka itu? Yang pertama, ada namanya waktu, detik, jam, hari, terus gitu. Ada bulan, ada tahun, dan sebagainya. Waktu-waktu ini, atau yang sedang berlangsung ini, atau perjalanan waktu itu, waktu sekarang ini maksud saya, yang kita jalani ini, ya itu disebut dengan waktu kronos. Waktu yang terus bergulir, waktu yang dari mulanya terus dan tidak berubah dari detik ke jam, dari detik ke menit, menit ke jam dan seterusnya. Bahkan perjalanan hidup kita pun itu memasuki daerah ini, kronos ini, waktu ini. Yaitu kita sedang mengalami proses dari bayi, lahir bayi, terus anak-anak, terus sampai dewasa, sampai kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Betul? Tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Bahkan saat ini kita melihat ya ada beribu-ribu orang yang meninggal karena wabah ini. Tidak tahu. Bahkan ada yang sudah tua kena wabah penyakit COVID, juga ditambah lagi dengan penyakit lain, tapi tidak meninggal. Tetapi ada yang masih muda dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu waktu ini. Kapan? Kronos. Waktu yang kedua, waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang tepat atau kesempatan untuk sesuatu kegiatan atau tindakan tertentu, atau dalam pengertian sederhana, waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah.
Yang kedua, kairos. Waktu atau Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, seperti tadi saya katakan, orang belum meninggal atau waktunya masih kok belum dipanggil Tuhan, kok belum banyak hal yang terjadi kepada orang ini. Kok dia jahat tapi nggak dipanggil Tuhan? Kok ini orang yang baik sudah dipanggil Tuhan? Kairos. Sebetulnya dinyatakan kesempatan bagi orang ini, maksudnya untuk dia bertobat. Diberi kesempatan. Pada saat ini kita juga sedang mengalami hal, diberikan kesempatan oleh Tuhan hingga saat ini kita masih hidup, itu adalah kesempatan dari Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena saya sehat kok, saya menjaga kesehatan saya makanya umur saya panjang, bukan itu. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup saat ini. Maka jangan sia-siakan kairos itu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami satu goncangan masalah, mungkin sedang mengalami pekerjaan yang sulit atau apapun itu. Tetapi Tuhan, ingat, Tuhan memberikan kepada kita saat ini kesempatan. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Kesempatan untuk beribadah. Kesempatan untuk berbuat baik ke semua orang. Kesempatan untuk menerima janji-janji Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan untuk memberitakan Injil. Kesempatan untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu ini. Karena kita tahu bahwa kita saat ini hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Amin. Jangan ada yang membanggakan diri. Jangan ada yang sombong. Saya sekarang kaya. Gak mungkin saya akan miskin. Gak mungkin katanya. Tapi banyak orang-orang sekarang ini akhir-akhir ini stres. Yang pengusaha bergelimang harta sekarang stres, banyak hutang. Karena keadaan ini sekarang terbalik. Jadi saudara yang sekarang sedang diberkati, saudara yang saat ini sedang sehat, saudara yang saat ini sedang mempunyai banyak harta, ingatlah bahwa itu adalah kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara untuk berbagi kepada yang lain. Yang ketiga, waktu itu adalah waktu, dalam bahasa Yunani-nya adalah aion. Suatu masa waktu yang tidak diketahui batasnya, kata ini ditetapkan kepada Allah yang dirinya tidak dibatasi oleh waktu manapun alias kekal. Waktu ini waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang kita tidak tahu maksud Tuhan. Seperti di dalam Galatia 1 ayat yang kelima, nggak usah dibuka. Galatia 1 ayat kelima. Saya membacakan firman Tuhan yang seperti ini. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Nggak ada batas waktu. Selama-lamanya, kekal. Dalam bahasa Yunani, eistos aionas ton ainon. Tanpa ada batas waktu. Selama-lamanya. Menunjukkan kekekalan. Juga kita bisa lihat di dalam Ibrani 1 ayat 8. Di situ untuk seterusnya dan selama-lamanya. Itu kata untuk Tuhan. Dalam bahasa Yunani-nya, aionato aionos, bentuknya tunggal, untuk Tuhan, tidak untuk yang lain. Aionato aionos dalam bahasa Yunani-nya. Ungkapan-ungkapan itu menunjukkan waktu sejak penciptaan
penciptaan atau Allah sudah aktif sebelum dunia dijadikan. Aktif. Intinya dari mulai penciptaan terus sampai dengan nanti kapan kita nggak tahu ya. Itu kekal. Itu adalah milik Tuhan. Jadi aion, waktu atau masa untuk Tuhan. Itu ketiga hal yang kita bisa bahas hari ini. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pada kita Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak perlu tahu itu. Tetapi yang penting adalah dikatakan di dalam ayat yang ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang terpenting adalah yang sangat penting bagi kita adalah ayat yang ke-8 ini. Kita akan menerima kuasa. Kuasa yang dari Tuhan. Kuasa apa? Oke, kita buka di dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16. Ya. Markus pasal yang ke-16. Lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka, ini kuasanya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertainya. Amin. Jadi kuasa itu, kuasa yang tadi saya bacakan ada di dalam orang-orang percaya. Amin. Menyembuhkan orang sakit. Contohnya, ada orang sakit, kita doakan, kita tumpang tangan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada orang kerasukan setan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Ada kuasa yang luar biasa. Apabila kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ada Roh Kudus di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kita. Maka segala sesuatunya itu, kuasa yang pernah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus akan kita bisa lakukan. Menyembuhkan orang sakit bisa. Banyak hal. Pada saat kita melayani Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tuhan turut bekerja. Banyak masalah mungkin, tetapi kita wajib untuk melakukan terus karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan pertolongan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Satu hal yang luar biasa, janji Tuhan untuk memberi kuasa kepada kita melalui kuasa Roh Kudus pada saat nanti Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Sekarang hari ketiga ya, nanti ya, hari Pentakosta, hari yang ke-50. Pencurahan Roh Kudus. Pada saat pencurahan Roh Kudus luar biasa. Kegerakan pelayanan, kegerakan penginjilan sangat luar biasa hingga sampai ke tempat kita berada saat ini. Ke seluruh dunia menjadi jangkau oleh firman Tuhan. Ya, itu yang tadi kita bisa baca bersama-sama. Sekarang ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dan pandangan mereka dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti melihat dia naik ke sorga. Coba kalau misalnya kita berada di situ, posisinya seperti murid-murid. Tuhan Yesus terangkat, terus terangkat, sampai ke awan-awan. Setelah itu awan-awannya nutup, Tuhan Yesus hilang. Tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih-putih. Apa yang saudara pikirkan? Bukan kuntilanak, bukan kuntilanak, tapi ada malaikat Tuhan yang memberikan kabar. Yesus yang terangkat ke sorga itu akan datang kembali ke dunia ini seperti saat dia naik. Ada satu janji yang luar biasa, janji Tuhan, janji akan datangnya dia yang sedang kita nanti-nantikan sekarang. Yesus ini yang terangkat ke sorga, yang meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Ada janji Tuhan di sini. Semua itu tadi yang di atas itu sudah digenapi semua. Tinggal satu yang belum digenapi. Tuhan Yesus datang. Amin. Itu yang kita sedang nanti-nantikan saat ini. Ayolah Tuhan, datanglah cepat. Saya kan yang lagi sekarang banyak utang. Ayo Tuhan, cepatlah datang karena masalah saya berat. Ayolah Tuhan, cepat datang. Bukan karena kita, tetapi kalau Tuhan sudah menentukan tepat waktunya, maunya Tuhan, dia datang. Kalau Injil sudah tersebar di seluruh bumi, tiba saatnya dia datang menjemput kita. Amin. Orang-orang percaya yang sudah disediakan tempat, sudah disediakan alamatnya udah tepat gitu. Pada saat dia datang, dia menjemput kita. Kita nggak datang sendiri, tetapi Allah membawa kita ke tempat kita masing-masing. Nih sana tempatmu, nih sana tempatmu. Di sana kita juga dalam kekekalan itu adanya cuma menyembah Tuhan. Sudah tidak ada lagi kesakitan, sudah tidak ada lagi problem atau masalah, tapi hidup bersama dengan Tuhan Yesus, memerintah selamanya. Amin. Jadi saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya tadi memberi satu judul, waktu terus berjalan menuju kepada kedatangannya. Kita menanti-nantikan kedatangannya. Kita tidak tahu kapan dia datang, tetapi tetaplah terus setia, tetaplah terus melayani Tuhan, tetaplah terus beribadah kepada dia, tetaplah terus percaya kepada dia, tetaplah hidup di dalam dia, dan tetaplah menyembah dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak usah khawatir. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya pasti ada jalan keluar. Walaupun mungkin kesulitan kita, walaupun mungkin masalah kita, apapun itu, bersama dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Mari kita tunduk kepala. Bapa, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar baru saja menjadi rema dalam hidup kami. Hamba-Mu terbatas sebagai manusia untuk berbicara, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti bekerja untuk memberikan pengertian kepada kami semua yang mendengarkan saat ini, mendengarkan firman Tuhan. Kau akan memberikan pengertian yang lebih lagi. Pada saat mereka membaca firman Tuhan, ada pengertian yang baru lagi, ada pemahaman yang baru lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena kami tahu kami hidup hanya kasih karunia Tuhan. Kami ada saat ini karena kasih Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan,
saling mengasihilah satu dengan yang lain, dan salinglah berendah hati satu dengan yang lain, dan sambutlah panggilanmu dengan setia, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah anugerah daripada Allah Bapa dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus atas sidang jemaat sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.